Shalom anak-anak kelas 3, gimana kabarnya setelah holiday? Happy ya? Karena kalian happy, hari ini berarti sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu halaman 105, mengasihi teman seperti diri sendiri. Yuk ambil bukunya, mengasihi teman seperti diri sendiri. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau melanjutkan pembelajaran kami tentang mengasihi teman dan orang lain seperti diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati semua anak-anak yang di rumah lewat pembelajaran hari ini mereka mendapat sesuatu dan mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka. Makasih Tuhan Yesus, nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. C. Mengasihi teman seperti diri sendiri. Pernah dengar lagunya kan? Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu bersamamu. Pernah dengar lagu itu kan? Hari ini kita akan belajar mengasihi teman seperti diri sendiri. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus menjadi sahabat sejati bagi kita. Yesus tokoh teladan yang sudah mengajari kita untuk mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ya. Jadi pembelajaran hari ini mengingatkan kita tentang persahabatan Jonathan dan Daud. Jadi Teacher Melda akan ulang-ulang kembali. Tentunya kalian udah ngerasa udah bosan teacher, udah tahu ceritanya, nggak masalah, supaya kalian ingat ya. Jadi cerita tentang Daud adalah seorang gembala anak bungsu dari si Isai dari Efrata di Bethlehem. Dia bersahabat dengan Yonatan. Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Jadi mereka kastanya berbeda. Anak seorang pengembala domba dan anak seorang raja. Tapi mereka memberikan pelajaran persahabatan yang luar biasa kepada kita. Sekalipun mereka berbeda kasta, tapi mereka bersahabat baik ya. Jadi kita juga demikian. Jangan pernah membeda-bedakan orang lain, apalagi teman. Dia orang miskin, aku gak mau berteman. Dia orang kaya, dia temanku. Gak boleh ya sayang. Semua harus ditemani. Seperti Daud dan Yonatan, mereka bersahabat baik. Tapi seperti yang kita tahu ceritanya, persahabatan mereka gak berjalan mulus. Kenapa teacher? Karena Saul, si papanya Yonatan itu gak suka sama Daud. Kenapa? Karena Daud dikatakan mengalahkan beribu-ribu laksa. Sementara si Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul cuma beribu-ribu. Ya, jadi Saulnya iri kepada si Daudnya. Jadi hal itu karena iri itu membuat dia jatuh dalam dosa, pengen membunuh orang. Jadi kalian juga harus hati-hati. Tidak boleh iri dengan berkat orang lain. Kalau lihat temannya pintar, lihat temannya juara, harus ikut senang. Oh iya dia pintar. Kalau kamu mau pintar seperti dia harus belajar. Jadi nggak boleh iri dengan berkat orang lain, nanti bahaya. Kayak si Saul, karena dia iri, dia pengen ngebunuh si Daud. Tapi itu jahat di mata Tuhan. Tapi si Yonatan sangat menyayangi sahabatnya si Daud. Dia tahu rencana papanya. Papaku pengen ngebunuh Daud. Oke. Mungkin kalau zaman sekarang, zaman dulu mungkin disurati atau ketemu. Kalau zaman sekarang ditelepon atau by video call. Daud, nanti kamu hati-hati ya. Ternyata papa aku pengen ngebunuh kamu. Nanti pokoknya kamu hati-hati, kamu lari ya. Oke, terima kasih ya Yonatan. Jadi Yonatan memberitahukan rahasia papanya kepada Daud karena pengen dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Daud diluputkan karena pemberitahuan yang diberikan oleh si Yonatan. Jadi cerita Daud dan Yonatan mengajarkan kita tentang hubungan pertemanan yang erat antara dua anak laki-laki. Sebagaimana Daud dan Yonatan berteman baik, bersahabat baik, kita juga diajarkan Tuhan lewat pembelajaran hari untuk bersahabat baik dengan semua orang, menjadi sahabat yang baik. Kalau minggu lalu tugasnya udah menceritakan tentang kebaikan sahabat kalian. Jadilah berkat bagi sahabat-sahabat kalian, sekalipun beda agama, sekalipun beda usia, sekalipun beda dia orang miskin atau orang kaya, jangan pernah pandang bulu. Tetap mengasihi mereka seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita hari ini. Amin. Amin. Teacher Melda percaya kalian pasti bisa. Lalu di sini ada peristiwa, nanti kalian bisa jawab sendiri atau tulis ya.
Ada seorang teman yang tidak membawa Alkitab saat ibadah sekolah minggu. Sikap yang benar yang harus kalian lakukan adalah, berarti sikap yang benarnya adalah meminjamkan Alkitab atau membaca sama-sama. Ini kejadian sebelum corona ya. Sikap yang keliru, cuek aja, nggak mau tahu gitu ya. Ini ada seorang teman yang mengajakmu beribadah sekolah minggu. Sikap yang benar adalah mengikutinya. Sikap yang keliru adalah nggak mau diajak sekolah minggu ya. Diajak temanmu untuk berbohong karena tidak mengerjakan tugas agama. Sikap yang benar adalah tidak mau melakukannya. Sikap yang keliru adalah mengikuti teman yang berbohong tadi. Itu sikap yang keliru. Selanjutnya, seorang teman terdekatmu mendapat juara cerdas cermat Alkitab. Ini kalau ada teman yang cerdas, yang juara, sikap kamu yang benar apa? Mengucapkan selamat, sama-sama happy dengan keberhasilan teman. Sikap yang salah apa? Iri sama teman, kok dia sih juara? Itu sikap yang salah. Berikutnya, kamu melihat teman yang menyontek tugas agama dengan teman yang lain. Sikap yang benar adalah menegurnya atau memberitahukan kepada guru. Sikap yang salah, ikut mencontek. Itu salah ya. Nanti kamu bisa isi sendiri ya sayang. Lalu seterusnya kita akan belajar tentang tadi kisah Daud dan Yonatan. Sekarang belajar dari kisah Filemon dan Onesimus. Nanti anak-anak bisa baca kisahnya, Teacher Melda akan merangkum saja. Si Filemon ini adalah orang kaya, ya orang kaya. Dia punya budak, budaknya namanya, budak itu sama dengan pembantu pesuruh ya. Dia punya pembantu namanya Onesimus. Onesimus ini pernah melakukan kesalahan di rumahnya si Filemon. Jadi apa yang terjadi? Dia lari dari rumahnya si Filemon, kabur, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia ketemu dengan Paulus. Kita tahu kisah Paulus ya, sebelum dia bertobat namanya Saulus. Setelah bertobat dia menjadi Paulus, menjadi penginjil, pengikut Tuhan. Dia melayani di penjara, dia ketemu dengan si Onesimus tadi. Dia injil, kenapa kamu Onesimus? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Dia bilang, oh iya, aku dulu akan kesalahan di rumah si Filemon sampai akhirnya dia di penjara. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menasihati si Onesimus, kamu harus say sorry, kamu harus bertobat, nggak boleh mengulangi dosa yang sama. Dan Paulus mengabari, menyurati si Filemon supaya memaafkan, mengampuni si Onesimus. Kalau zaman sekarang mungkin ditelepon, Filemon, udahlah, cabutlah perkaranya, ampunilah dia mau bertobat gitu ya. Sampai akhirnya si Filemon memaafkan kesalahan si Onesimus. Akhirnya Onesimus dimaafkan dan mungkin waktu itu dikeluarkan dari penjara. Dari kisah ini kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ya, sekalipun Onesimus bersalah, akhirnya apa? Filemon mau memaafkan si Onesimus dan mereka hidup akur ya. Belajar dari kisahnya si Filemon dan Onesimus. Mereka butuh orang lain untuk membuat mereka bersatu kembali ya. Jadi kalian kalau punya sahabat ada bertengkarnya, ayolah maafkanlah temennya ya. Say sorry kalau kamu salah, say sorry ke teman kamu. Kalau kamu yang dimintain maaf sama temanmu, maafkanlah temanmu kalau temanmu yang berbuat salah. Ya, siapa yang mengajarkan? Firman Tuhan lewat kisah Filemon dan Onesimus. Jadi itu pembelajaran kita hari singkat ya. Untuk tugasnya nanti di situ ada studi kasus, kamu belajar halaman 107 tentang si Anto. Nanti kamu baca kisahnya sampai halaman 108. Ini ada kisahnya ya. Lalu kamu jawab apa yang Anto alami di sekolah? Jawabannya dari sini. Menurut pendapat mengapa Anto kesal dan marah kepada temannya? Kamu baca lalu kamu jawab 1 sampai 5. Selanjutnya di sini ada nyanyian lagu. Kamu baca lagu ini, kamu pahami. Lagu ini bercerita tentang apa? Tentunya tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tutur kata kita nggak benar, tingkah kita nggak benar, disuruh mengampuni dan bertobat. Ini ya, kamu baca lagunya. Lalu tuliskan refleksi lagu itu. Kamu dapat apa dari lagu? Setelah kamu baca, oh lagu itu mengingatkan saya, mengajarkan saya supaya saya begini. Ya, dari lagu tadi. Lalu ini tuliskan daftar teman kamu yang ingin kamu doakan setiap hari. Kalau kamu belum pernah mendoakan temanmu, belajar mendoakan mereka, sahabatmu ya. Tulis namanya di sini siapa yang mau kamu doakan. Lalu kesimpulannya, pelajaran hari ini kamu dapat apa tentang mengasihi orang lain? Tulis di sini ya sayang. Oke, itu tugasnya. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga anak-anak semuanya diberkati Tuhan. Kerjakan tugasmu dengan baik. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai belajar tentang mengasihi teman seperti diri kami sendiri.
tolong semua anak-anak yang di rumah supaya mereka menjadi sahabatnya Tuhan. Mereka menjadi sahabat yang baik bagi orang lain dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati kesehatan semua anak-anak ini, perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka, berkati papa mama mereka apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.